Swastiastu, Sampun Navigator Semeton Bali, sareng sami. Hari ini saya berada di sebuah resort yang keren banget di kawasan Sanur Bali. Kenapa saya berada di sini? Karena resort ini begitu spesial. Saya sedang berada di Sudamala Resort Sanur Bali. Apa saja kelebihannya, apa saja spesial-spesial dari Sudamala Resort, nanti kita akan kupas habis bersama dua narasumber, sahabat-sahabat saya, orang-orang keren Bali yang sudah bergerak lama di bidang pariwisata. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk ngopling beliau berdua, orang-orang keren ini, sahabat-sahabat saya. Kenapa Sudamala begitu dikenal dan banyak banget ada Sudamala di seluruh Indonesia. Kabarnya akan membangun lagi di Ubud, Bali. Kita akan kupas habis kenapa resort ini begitu amat diminati oleh pariwisata, khususnya luar negeri, mancanegara dan lokal Bali. Jadi kita masih bersama saya di ngopling, ngobrol keliling spesial bersama Sudamala Resort. Tapi karena saya hari ini Swastiastu, ini ada tamu baru. Cocok kita ajak ngopling, ngobrol sambil keliling. Brigadir Jenderal hadir dengan tayangan yang baru. Ade Rai Canda tawa yang lucu. Ini jarang-jarang orang bisa nyanyi aja kan? Gokil. Pura-pura nggak tahu aja. Ngobrol keliling. Jun bintang Ngopling keliling. Asik kuning mani. Saya Tut aspal di luar mobil. Yang penting asik. Boleh nggak meminjam ke sana? Ya. Ayo, pertanyaan. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut bintang tamu saya yang pertama. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat baik saya, Bapak Riki Putra. Pak Riki. Wih, luar biasa. Ya, Pak, silakan duduk. Selamat datang di resort saya, Pak. Selamat pagi, Brother Jun. Katanya baru mendarat langsung ke sini. Silakan iya, Pak wah, Riki. Luar biasa. Kesempatan yang sangat luar biasa. Iya. Bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Selalu terpantau lah kita di sosial media. Siap, ya. Katanya ada satu orang lagi yang spesial di sini. Wah, betul. Partner saya. Partner in crime itu ya. Iya. Beliau tadi saya lupa Pak Wayan, siapa namanya? Wayan Swastana. Ya, kita Bagus Genjing. Ya, kita sambut Pak Wayan Swastana. Oh, ini beliau. Pak Wayan. Baik. Ini yang mengisi hotel kita ya. Beliau ini bersama timnya. Kalau tanpa beliau ini hotel tidak akan jalan. Luar biasa. Silakan jalan hotelnya. Karena teamwork itu penting ya. Teamwork sangat-sangat penting. Pak Wayan sehat? Wah, sekarang nih. Kenapa saya itu bangga untuk datang dan excited sekali untuk menginterview ini, karena orang-orang lokal Bali nih. Kayaknya Pak Riki satu-satunya CEO ya, orang Bali ya. Hebat ya? Kecil-kecil hebat ya? Kecil-kecil kamerawe. Ya, Pak Riki, saya ini ingin bertanya-tanya dulu sebelum kita ke Sudamala ya. Pak Riki, backgroundnya apa sih? Kok semua nyari-nyari Pak Riki nih? Asalnya rebut aja semua hotel. Riki. Gimana Pak Riki? Ya, kalau dari pengalaman sendiri kan memulai dari hospitality. Ya, dari sekolahnya dulu di STP. Ya. Habis itu sempat ke luar juga ke istilahnya ke kapal pesiar ya zaman itu. Masih muda tuh. Ya, masih kecil waktu itu. Mudanya sekarang. Oke. Ya, waktu masih kecil kerja di kapal pesiar. Sorry Pak Riki, orang Singaraja kan ya? Asli Singaraja. Jadi bulldog ya. Bulldog ya. Apa fight-nya tuh luar biasa orang Singaraja. Ya, Oke, terus habis itu ya pengembara kerja di beberapa luxury brand hotel. Ya, mulai dari Four Seasons, ISG atau Six Senses, dan juga pernah di Santrian. Habis itu tertarik dengan properti yang dimiliki oleh owner kami yang sangat bersahaja di Sudamala, yang mana owner kami lah Pak Ben Subratan. Iya. Sampai sekarang, dan juga dulu sampai sekarang juga sangat aktif di organisasi, karena juga sangat penting bagaimana kita bisa sharing informasi dan juga sharing semua knowledge yang kita miliki. Jadi knowledge itu nggak perlu harus kita keep sendiri, jadi kita juga harus sharing. Berbagi. Sharing is caring, caring is loving. Wah, luar biasa. Lalu Pak ya, sebelum bergabung di sini, tentunya di tempat-tempat lain juga kan ya? Jadi saya hampir kurang lebih 30 tahun. Wow. Saya mulai
Paris tahun 94 sebenarnya. Iya. Ya hampir mirip dengan Paris lah. Iya. Cuman saya sedikit lebih muda. Dia lebih banyak kudanya gitu. Iya. Dia lebih banyak kuda. Jiwanya muda. Ya, jadi kurang lebih sama tanpa menyebut brand, tapi ya di global brand, local brand. Yeah. Nah, sekarang saya memutuskan pengen bagaimana saya bisa mensupport local brand. Jadi mau mengembangkan ilmu di situ apa yang sudah saya peroleh sebelumnya gitu ya. Jadi biar local brand juga terangkat gitu ya. Jadi saya senang mengenalkan sudah melalui resort ke global market. Karena memang pasar kita lebih internasional. Selain memang domestik juga besar gitu ya. So ya kurang lebih begitu mungkin. Jadi ya saya lahir di Lombok sebenarnya, Balok. Jadi kalau Balok itu apa? Bali Lombok. Banyak sekali. Bulldog, balok. Iya, saya lahir di Lombok. Oke, tapi orang Bali. Iya, orang Bali. Ya, Dari Karangasem. Itu tipe-tipe pejuang dulu. Fight. Di Jepang juga loh, kalau nggak Karangasem Singaraja gitu aja. Luar biasa. Tapi warga lain juga luar biasa juga kan. Iya, banyak artinya orang-orang yang fight itu ya kalau mau Bali aja fighting sekali ya, Pak. Betul, fighting spiritnya juga Ya, luar biasa. Pak Riki, apa sih yang membuat Sudamala itu digemari banget ya oleh pariwisata? Kalau ngelihat teman sampai tamu saya tuh, saya jemputnya ke sini loh dulu. Di Sudamala. Harus panjat di Sudamala, saya nginep. Gimana tuh Pak Riki? Apa sih yang spesial yang dijual oleh Sudamala? Sudamala, kalau kita lihat namanya sendiri kan Sudamala, mungkin kita orang Bali sudah Apa tuh maknanya Sudamala? Suda itu adalah holy water ya, atau air suci. Mala adalah dirt ataupun kotoran atau penyakit gitu kan. Sudamala itu ya kita rangkum namanya adalah air suci yang bisa menyembuhkan penyakit atau bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita lah. Gitu. Emang betul-betul ini ya? Ya, sudah diatur gitu. Sudah diatur, ya. betul. Dan kebetulan owner kami juga dari awal kan bagaimana mereka develop Sudamala dari awal, karena berujung dia berawal dari kecintaan beliau terhadap pariwisata pertama, terus kedua kecintaan beliau terhadap Bali. Oleh karena itulah Sudamala Resort Sanur didirikan 11 November 2011. 2011. Yang ini mulai dari sini. Mulai Sudamala Sanur. Gitu. Dan berlanjut adalah Sudamala lainnya, sebentar saya sharing juga. Nah, kalau beliau adalah betul-betul bagaimana keberadaan Sudamala itu dari awal beliau sudah rencanakan, sehingga sudah dimanapun Sudamala berada itu yang ditonjolkan adalah lokal dan culture-nya. Nah, kalau seperti di Bali ini bagaimana ada pintu-pintu Bali di mana-mana di Nah, kalau di Lombok bagaimana bangunan seperti Sasak style. Begitupun di Flores bagaimana bangunan seperti daerah timur sana yang ada wairebo-nya ditonjolkan. Nah, itu sehingga di keberadaan Sudamala itu betul-betul akan memberikan sesuatu yang spesial. Ya, jadi selain dari produknya juga tentu kita ingin menonjolkan quality service yang mana juga sekarang kita ingin meningkatkan ke bagian kulineri juga. Sehingga kita membentuk tim kulineri kita yang betul-betul handal, yang dalam setahun ini kita mulai ada pengembangan di semua properti kita. Begitu dari itu. Memang betul diatur dengan itu ya, seksama ya. Seksama, betul. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan gitu ya. Tidak, betul. Tadi lokal culture-nya sangat kental dan juga natural features. Ya, jadi dimanapun Sudamala itu dibangun, yang dibangun mungkin 35-40%. Sisanya 60%-nya adalah areanya dibiarkan green atau menyatu dengan alam. Dengan alam. Jadi public areanya yang diperluas, disiapkan lebih banyak begitu. Luar biasa. Ya. Ngomong-ngomong posisinya Pak Riki di Sudamala sebagai? Ya, saya sebagai CEO atau Chief Operating Officer, itu yang mana main tanggung jawabnya adalah bagaimana mendevelop, pertama development. Jadi tidak mentok kita ada di saat ini saja. Saat ini kita ada di memiliki 5 unit properti di seluruh Indonesia, tepatnya Bali, Lombok, sama NTT. Jadi tahun ini kita juga sudah membangun. Jadi kita membangun satu resort namanya Sudamala Resort Ubud yang akan buka November tahun ini. Tahun ini. Harus undang saya. Siap. Luar biasa. Dan mudah-mudahan juga di pipeline Pak Wayan sama tim juga sudah mendevelop rencana pengembangan
dilakukan baik di Bali maupun di Flores ke depan. Wow. Setelah Jadi, Ubud ada lagi. setelah Ubud pasti akan ada lagi terus. terus. Dan ini juga tujuannya murni tujuan dari perusahaan kita dan dari owner kita adalah bagaimana bisa memberikan kesempatan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di mana keberadaan dari properti kita. Betul. Khususnya anak-anak muda ya. Anak-anak muda, Anak betul, muda. untuk berkarir, Ya. untuk mereka join company kita, karena kita setelah kita join hampir 2 tahun yang lalu, Pak Jun ya. Jadi Pak Wayan sama tim, jadi kita declare namanya Sudamala New Era. Sudamala New Era. Nah, kebetulan juga selesai COVID kan. Ya, ya. Jadi spirit ini kita angkat dengan Sudamala New Era ini, kita betul-betul ingin ada perubahan yang mengarah ke yang positif. Karena Dari kita semua sisi. bersamaan nyampainya di sini. Kita Hampir bersamaan, hampir di bulan yang sama, di tahun yang sama. betul. Nah, tempat lahir aja berbeda. Ya, Intinya Sudamala memilih orang yang tepat. iya. Kalau nggak tepat nggak mungkin bisa. Ganteng-ganteng gitu ya. Ganteng kayak Legend itu. Kalau Pak Yang sendiri Ya. posisinya Silakan Pak Wayan. Di sini saya duduk. Iya. Enggak, saya lebih banyak ke komersial nih. Komersial? Iya, komersial director dari grup. Oke. Jadi Oh, oke. saya mendatangkan tamu di Ah. hotel-hotel Sudamala di mana Sudamala. Oke. Selain itu saya banyak juga mengkurasi local experience gitu ya. Ya. Tadi Pak Riki sempat sebutkan bahwa bagaimana kita mengenalkan Indonesia lebih jauh ya ke dunia internasional. Nah, melalui Sudamala ini kita kurasi banyak hal nih. Ya. Nah, tadi Pak Riki bilang arsitektur. Kalau dilihat nanti setiap kamar pintunya berbeda-beda sini. Gitu ya? Ya, pintu Bali, semua ukiran Bali gitu ya. Ada Jawa juga, nuansa Jawa ada. Ya. Artinya tradisi Indonesia ya, Betul. bukan Bali aja yang diambil ya. Betul. Oke. Jadi saya lebih mendrive sales, penjualan, brand positioning begitu ya. Bagaimana Sudamala ini bisa diakui. Ya produknya udah bagus gitu ya, tinggal bagaimana saya kemas itu komunikasinya sehingga global market itu paham, oh Sudamala, kalau ke Indonesia Sudamala loh gitu. Misalnya Jadi gitu brand image ya. Iya, kalau ke Sanur Sudamala, kalau Senggigi Sudamala gitu, atau ke Komodo Sudamala. Nah itu. Nah kedua juga saya lagi senang, bukan ini konsep real dari Pak Riki juga dan CEO kami, founder sekaligus. Beliau minta Wayan, bagaimana kalau tamu-tamu itu kalau di Sanur itu dia bisa menikmati local experience. Kita namakan indigenous experience. Indigenous experience artinya contohnya di sini saya punya program kayak sunrise walk gitu ya. Jadi pagi bangun tamunya menyusuri, melihat art market, toko-toko, kemudian ke pantai menunggu sunrise, kemudian muter melihat desa, kemudian berujung di Prasasti Belanjong. Itu ada programnya? Ada. Jalan kaki. Terus tidak perlu tidak ada carbon footprint karena jalan kaki kan. Nah begitu juga di Senggigi misalnya, saya buatkan sunrise trekking, terus melihat petani lokal lagi membuat gula arennya gitu-gitu. Oh, brilian ya. Bagus banget ya. Iya, kayak gitu. Jadi intinya adalah bagaimana tamu-tamu itu memperoleh pengalaman real tentang destinasi di mana sudah pernah. Itu secara branding positioning. Sisanya ya saya kebanyakan di pasar, pedagang beli. Pekan yang pekan ke pekan. Kalau tapi tanpa beliau, jadi kalau hotel sepi kan semuanya kehilangan pekerjaan ya. Iya betul. Makanya sangat penting sekali untuk menjaga Pak Wayan setiap hari kita. Saya dijaga ya. Harus sehat, Iya, bahagia. betul. Harus tiktokan tiap hari sama Riki. Saya masih belajar tuh. Iya. Saya cari Pak Riki belum bisa. Jadi saya Intinya harus tidak tahu malu. gayang gitu ya. Itu kan membuat orang bahagia. Ya, self expression kan. Saya penting nonton itu. Pak Riki di Facebook tuh senyum saya. Artinya membuat orang bahagia itu berkahnya kan luar Iya. biasa. Betul. Pak Riki, apa sih yang Pak Riki harapkan sebenarnya? Karena Pak Riki kan itu menjadi panutan untuk anak-anak muda yang memang bergerak di daerah pariwisata khususnya di Bali nih. Iya. Weh, nih Pak Riki ini kayak teman-teman yang baru-baru bergerak di bidang pariwisata. Apa sih yang brand harus mereka tanamkan pada diri mereka ini biar maju? Ya nggak mirip Pak Riki lah, paling nggak ngikutin tuh seniornya nih. Kayaknya cara anda paling sukses nih di daerah pariwisata. Karena pesaing kan banyak Pak ya. Pesaing. Nah yang ngidang tadi CEO, tadi owner lah.
apa yang harus kita tekankan, Pak? Iya, iya. Ya, ini saya juga sering sekali sharing ke adik-adik kelas, betul. Ke beberapa kampus juga menjadi guest speaker juga di beberapa kesempatan begitu. Karena pertama kita sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang timur dan kita berada di daerah Indonesia yang sangat kenal hospitality-nya. Apalagi dengan saudara-saudara teman-teman kita yang tinggal di Bali. Dan di Bali sudah sangat terkenal dengan pariwisata. Nah, sebenarnya kesempatan untuk kita berkarir itu untuk adik-adik kita itu jauh lebih bagus sekarang karena sudah sangat didukung oleh teknologi. Nah, ini memberikan advance benefit tambahan dari adik-adik kita dibandingkan kita dulu. Harusnya lebih gampang sekarang. Harusnya. Nah, tetapi ada beberapa karakter yang memang harus dimiliki oleh seorang hospitality. Kan pertama ya memang mau nggak mau attitude. Ya, attitude itu yang mana sikap kita di mana-mana kayaknya, Pak. Itu menjadi sikap kita yang harus selalu menjadi yang utama. Terus kedua adalah loyalitas. Dimanapun, ya, loyalitas itu pasti sangat penting. Ya, nanti setelah attitude, loyalitas, tentu ada komitmen di dalamnya. Dan komitmen ini bukan dari orang, tapi dari kita sendiri. Bagaimana, apa sih komitmen kita dalam hidup? Apa yang akan kita ingin capai? Kesuksesan, yes, satu sisi. Tetapi kedua adalah apa benefit orang-orang di sekitar kita yang bisa kita sharing. Artinya Intinya hidup kita berguna untuk orang banyak. betul sekali. Nah, sama dengan saya. Sekarang saya berada di Sudamala Resort. Begitu saya masuk dengan Pak Wayan, ada poin yang saya bilang sama Pak Wayan, kita jangan pikirkan diri kita sendiri, tapi kita pikirkan kita punya 510 karyawan sampai saat ini. Di Bali aja? Bukan, di 3 resort. 510. Bilanglah 510 plus dengan istrinya 1000 lebih. Plus dengan anaknya, berarti kita bertanggung jawab terhadap 2000 orang di 3 pulau ini. Belum lagi nanti ada Sudamala Resort Ubud. Nah, apa yang kita ingin capai adalah apa yang bisa kita berikan lebih kepada karyawan kita dan keluarganya. Nah, kalau mereka sudah happy, pasti mereka pasti memberikan servis yang lebih baik. Kalau sudah orangnya happy, servis yang diberikan happy, nanti bisnisnya bagus dari Pak Wayan, kepuasan kamu bagus, keuntungan nggak perlu diomongin. Itu keuntungan pasti akan mengikut nanti. Nah, kalau keuntungan sudah mengikut, nanti pasti dikembalikan lagi ke kita. Nah, salah satu contohnya, Ricky, kalau keuntungan kamu bagus, keuntungan saya tidak ambil, tetapi kamu akan kita buatkan hotel setiap tahun satu. Nah, gitu. Hadiahnya hotel, modalnya attitude. Ya, modalnya attitude. Memang bukan milik kita, tetapi sekali lagi rasa memiliki itu yang paling penting. That's the ownership. Sama dengan pacaran ya? Iya, harus kita miliki. Kita bertanggung jawab terhadap pacar. Kayak gitu Pak Yan ya? Benar nggak Pak Yan? Sama seperti makanan seperti ini. Jangan seperti teman kita, saudara kita beli puja komplain dan nggak enak. Komplain aja nane, komplain aja ini, jatuh. Kian ngidang sejahtera. Beleleng. Ya, kalau kita undang kita nggak jadi ngomplain kalau pokoknya apa Islam ya barak di dia. Saltung terus ya. Saltung terus. Iya. Ini makanan juga saya lihat spesial banget nih Pak Yan. Pak Yan bisa dijelasin nih Pak Yan? Ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu yang bikin tamunya nginep di sini ya. Spesial ya, nggak ada tempat lain. Ini baru beberapa saja. Baru beberapa. Jadi tadi Pak Riki sempat menyebutkan kita concern juga di culinary experience gitu ya. Iya. Jujur. Nah, sampai kita datangkan F&B director dari Jerman, Sing main-main. sekaligus chef untuk mengawasi culinary service yang kita miliki. Beliau overseeing artinya melihat, men-setup, merencanakan sampai eksekusi dan sampai ada hidangan di meja itu. Ya, kita memang tadi kan Pak Riki juga menyebut bahwa ada konsep sustainability. Jadi sebisa mungkin itu materinya materi lokal juga ya, sehingga tadi di awal dikatakan bahwa dimanapun kita berada kita mau grow community itu kan ya, dan termasuk produk-produknya gitu. Ya,
termasuk produk pertanian juga. Memang ada item-item memang kita tidak pungkiri harus kita dapatkan dari luar, ya. Karena kamu asing ini kan punya lidah berbeda. Ya. Tiap wai bangun radius yang kuat. Sing idang ya, basang kan ya. Jangan Ben, sibuk Iya. ke rumah sakit. Tuh, Ya. paling nggak ada cheese lah, kita kan harus merasakan. Ya. Tapi on the serious note bahwa ya kita sangat memperhatikan itu gitu. Karena kan tamu-tamu kita ini beragam nih. Iya. Ya. Asing pun dari berbagai negara kan. Ada Eropa, ada Australia, ada Jepang, Korea. Nah, bagaimana kita sekarang ride-ride-nya kan banyak tamu Cina juga, tamu India, gitu kan. Ada di mana-mana. Ada di mana? Itu yang disebutkan dua terakhir tuh agak kewang ngatur saya. Enggak, mereka sudah mulai gini nih. Tapi Udah mulai, mulai educate mereka. Udah mulai ya. Karena saya kalau tidak memperhatikan market, Betul. populasi mereka 1 miliaran kan, Marketnya Betul. sangat besar, betul. pasar besar. Tapi begitu masuk sudah malah ya mereka harus ikut aturan Betul, sudah ya, malah. malah Betul, betul, betul. Tapi khusus untuk India dan Chinese itu karena perhatian kita ke sana, kita buatkan itemnya. Betul. Bahkan menu-menu di event tertentu kita translate ke dalam bahasa Mandarin gitu biar mereka. Oke. Mungkin itu salahnya hotel-hotel yang lain ya. Artinya tidak memberikan translate. Ya mudah-mudahan menginspirasi Iya, sih. betul. ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman lain. Nanti kalau kita ngopling sekarang dibuka semua rasanya ditiru sama hotel lain nggak masalah. Kita cari Tidak. inovasi lagi. Luar biasa. Ya kan? Berbagi itu berbagi ya. indah. Berbagi itu Betul. indah. Kita inovasi lagi. Ya, Keren, dan ya? bisa memberikan kontribusi juga indah. Kan menjadi kebahagiaan kita nanti. Ya tidak harus dengan uang kan begitu. Ya. Pengalaman, ide juga itu bagus untuk kita berbagi. Experience. Makanan yang enak. Makanan yang ngomong-ngomong masalah makanan, kita harus coba dulu nih Pak Riki. Iya, silakan. Pak Yan ya. Ya, silakan please. Ini kalau ini apa nih Pak Yan? Itu chicken wrap ya, benar chicken wrap ya. Chicken Oke. wrap memang ini semua menu ini Oke. didesain khusus baru-baru ini oleh chef kami yang baru ya, saya bilang Chef Dorin ya. Oh. Beliau pengalamannya panjang beliau. Oh ya. Dia di hotel terbesar JHM itu. Delegian itu salah satunya di Bali. Nah, terakhir beliau buka Ritz Carlton dan lain sebagainya. Beliau di Muscat. Sekarang ini sudah malam. Ya, karena beliau bagus ya kita ajak bergabung. Kalau seandainya teman-teman nggak nginep di sini tapi terus mau makan di sini boleh. Oh, sangat. Oh. Kita buka untuk breakfast, lunch, dinner buat saudara-saudara kita yang dekat sini yang pingin menikmati sarapan pagi di sini bisa. Makan malam. Kadang-kadang kita juga punya event setiap Kamis tuh kita ada Balinese Night. Nah, Bali Heritage Night. tadi Di sini. iya. Oh, oke. Jadi kita ada performance selain musik nanti kapan beli nyanyi ya kapan-kapan ya. Mau. Iya. Tapi saya itu nanti lokal yang banyak nanti. Enggak apa-apa. Oh, gitu. Kita terbuka dengan semua customer kan. Oh, siap. Kita tidak kelompok-kelompokan. Oke. Jadi setiap hari Kamis itu ada Balinese Heritage Night namanya, di mana ada performance musik salah satunya. Kedua ada tari-tarian Bali beli. Karena kan mereka tamu-tamu asing tuh. Kita mau mereka melihat bagaimana sih budaya Bali sesungguhnya gitu. Real sambil mereka santai makan malam dan lain sebagainya. Keren ya. Iya. Emang udah Iya. diatur sedemikian rupa ya. CEO-nya keren soalnya. Iya, Jadi CEO-nya programnya luar keren-keren. biasa. Programnya Pak Riki keren-keren. ini santai, serius, Iya. sukses. Timnya yang luar biasa. Iya. Si CEO yang bagus, apabila tidak diikuti tim yang bagus, nggak bisa juga Pak Riki ya. Betul sekali. Ya. Pak Riki gimana sih menjaga hubungan baik antara Pak Riki dengan karyawan? Saya lihat dulu kan saya nginep di sana tuh. Ya. Yang di sana tuh, Ya, hotel yang gede tuh. Ya. Beliau tuh udah kayak bapaknya loh. Pak Riki. Pak Riki. Ngobrolnya tuh gimana Pak Riki caranya Ya. menjaga tuh? Ya, kita istilahnya BU itu menjadilah dirimu sendiri. Ya. Jadi kita nggak perlu jaim. Ah. Sakit sirah nanti kalau jaim terus. Kalau atasan tuh menjaga jarak dengan anak buahnya Juga nggak enak juga nggak kerjanya bagus ya. juga. Tetapi sekali lagi kita semuanya memiliki tanggung jawab Masing-masing. masing-masing dan kita respect satu dengan lainnya. Dan yang lainnya lah komunikasi kan, Brother Jun. Karena tanpa itu kita juga semuanya saling kaden, tidak mengerti, tidak paham. Mereka berani nggak ngomong sama Pak Yan sama Pak Riki kekurangan Pak kayaknya ininya begini Pak. Oh, sangat berani. Oh ya? Ya. Sangat Itu berani. yang penting. Kita membuka pintu untuk itu. Iya. Karena Sekarang sorry Pak Riki. ya. Ini kan banyak tadi beli ngomong generasi muda ya. Hmm. Jangan salah ya. Mereka pintar-pintar banget sebenarnya. Hmm. Dan bagusnya mereka kritis gitu. Ya.
tajam sekali. Nah, yang mana kita berdua, loh, kalau itu positif kenapa enggak kita ini? Karena tanpa itu ya enggak ada. Contohnya kayak sekarang digitalisasi kan sangat kuat nih. Rago paling tahunya yang user gitu memakai gitu ya, klik berperangkat. Kalau mereka mengerjakan sampai dalam gitu. Bagaimana menstimulat brand positioning Sudamala itu ke pasar global sehingga orang luar juga udah melihat. Mereka tuh ngerjakan tuh. Tim yang muda-muda itu yang generasi Z selain sekarang mereka lebih ngerti ya. Lebih paham ya. Technical ya. Lebih advance mereka. Berarti open ya. Open ya, sangat terbuka, sangat biasa. Iya. Keren. Ngomong-ngomong masakannya enak nih Pak Yan. Thank you. Itu makanya tadi kalau kita juaring undang artis nih, lalu kita tolong dibungkus 8 ya. Kasih. Kan Pak Riki bilang Sudamala bukan hanya di Sanur Bali aja, nanti juga akan dibuka di Ubud. Betul ya. Dan beberapa saya dengar di Labuan Bajo dan lain sebagainya. Di mana aja yang sudah ada Pak Riki? Ya. Nah, saat ini kita memulainya dari Sanur. Ya, habis itu kita ada di Amed Lodge, namanya di daerah Amed ada, itu Amed luar itu biasa. Karangasem bukan ya? Karangasem, betul. Itu sangat luar biasa. Dan mohon doa restunya semuanya, Jun. Dari November ini kita akan buka yang ke-6, itu ada di Ubud. Ya. Pak Riki, di masing-masing tempat ini tentunya ada yang spesial ya. Ya, tentu. Artinya, apa aja itu yang? Ya, mungkin saya tambahkan dulu. Nah, tadi kita ngomongin Bali. Kalau di Lombok itu tepatnya ada di daerah Senggigi. Lombok juga. Di daerah Senggigi itu namanya Sudamala Resort Senggigi. Sudamala Resort Senggigi. Ya, terus di Flores atau NTT kita ada 2. Itu tempat yang sekarang lagi hip itu di Labuan Bajo ya. Jadi yang satu itu di mainland itu namanya Sudamala Resort Komodo. Karena cuma 10 menit dari airport dan di mainland. Terus satu lagi yang di island itu luar biasa. Dengan semua aktivitiesnya, waternya yang sangat clear, itu crystal clear, itu namanya Sudamala Resort Seraya. Sudamala Resort di Pulau itu cuma ada 2 hotel lebih. Betul. Yang di mana? Yang di Seraya itu. Jadi seperti betul-betul private sekali. Dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Luar biasa. Dan mudah-mudahan kedepannya selain Ubud dan juga mudah-mudahan ada planning lain ke depannya. Berarti setiap daerah itu ada yang spesial ya Pak Yan? Betul. Mungkin spesialnya Pak Wayan bisa apa tuh Pak Yan? Jadi tadi dari desain udah. Jadi in prinsip secara besarnya beli. Nah, dimanapun tamu itu berkunjung dia merasakan budaya lokal. Baik dari segi accommodation, makanan. Karena kita berusaha mempromosikan makanan lokal juga. Betul. Local pride ya. Local pride. Di Bali sate Bali lah, lawar gitu kan. Kalau di Lombok itu ada ayam taliwang. Udah pernah nyoba enggak? Pernah ke Lombok? Pernah. Ayam taliwang kita promote itu. Pedas-pedas manis ya. Kalau di Flores sana ada sei namanya kan ya. Oh, artinya kita menjual lokal food yang ada di sana gitu ya. Betul sekali. Oh, kalau di Bali ada lagi bedanya. Makanan sasak. Keren ya. Iya, karena ya mereka kan wisatawan internasional lebih banyak. Kita berusaha membuat biar mereka menemukan alasan untuk datang ke tempat itu gitu loh. Kalau hotel-hotel itu kan udah banyak ya seluruh dunia. Mereka juga tidak traveling ke daerah sini aja. Mereka bagian dunia lain juga hotel bagus-bagus juga banyak gitu ya. Nah, akhirnya untuk kita berbeda dari yang lain, negara-negara lain itu ya kita buat yang kita miliki gitu. Meskipun di dalamnya tetap lifestyle boutique resort seperti intinya, yang beli. Jadilah berbeda di bisnis yang jadinya berbeda di bisnis yang sama. Ya. Betul sekali. Kemarin di kata kita luar biasa. Mankut hari ini mankut. di dunia entertain kan begitu juga. Kita ulang, jadilah berbeda di bisnis yang sama. Iya. Nah, di sini juga dengan tamu-tamu Pak Wayan yang sudah kirim ke kita, banyak tamu-tamu kita ini menjadi Sudamala Ambassador. Artinya mereka itu stay dari Eropa, dari US, dari Australia. Mereka datang ke Indonesia. Mereka berkunjung misalnya ke Sudamala Resort Sanur 3 hari. Habis itu mereka terbang ke Lombok 2 hari atau 3 hari. Habis itu mereka terbang ke Labuan Bajo. Ya. Semuanya dia kunjungi. Ya, malah mereka kemarin sudah ada tamu mau booking untuk Sudamala Resort Ubud. Padahal kita belum buka ini. Karena mereka sudah tahu bagaimana
dan di mana keberadaan kita. Indonesian Odyssey namanya. Indonesian Odyssey Pak Wayan. Jadi yang update kemarin. Island Indonesian Odyssey itu artinya menclok, kalau bahasa kita itu menclok dari pulau ke pulau. Ya. Subuh kadung terus deh. Iya betul, ya betul. Ya, Ya ya, gitulah ya, ya. harapan kita ke depannya, yang mana ini tidak terlepas dari servis yang diberikan sama pengalaman yang diberikan oleh karyawan kita semua di semua properti. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Gitu. Pak Riki, Ya. sudah malah tuh kayak hotel-hotel lain nggak sih? Hanya nggak ada feedbacknya untuk masyarakat dan humanity. Kalau sudah malah apa yang dibuat untuk masyarakat? Artinya mereka yang kurang beruntung nggak ada. Oh, wah ini sesuatu yang sangat-sangat menarik, Brother Jun. Ya. Jadi kami sangat beruntung memiliki owner seperti Pak Ben Subrata Oke. yang tidak saja concern kepada karyawan beliau langsung, tapi juga selalu concern dengan daerah-daerah yang memang perlu disupport. Oh, Masyarakat lokal. Masyarakat lokal. Community. Bukan hanya Community. pebisnis ya? Bukan Oke. saja pebisnis. Apa itu, Pak Community di luar, dan kebetulan bulan lalu, tepatnya di 12 Desember 2024, Iya. Oke. jadi owner kami sudah membentuk Yayasan Sudamala. Yayasan Sudamala Oke. yang Bumi namanya Insani Yayasan Bumi Insani. Yayasan Sudamala Bumi Insani. Yayasan Sudamala Bumi Insani. Jadi yayasan di mana kita care dengan bumi di mana kita berada, Ya. dan kita habis itu dibesarkan, dan juga insani bagaimana kita bisa care atau membantu sesama. Iya. Luar biasa. Nah, untuk programnya Pak Wayan yang punya details. Ya. Sebenarnya gini, Bli. Jadi sebelum yayasan ini terbentuk, kita ada komunitas namanya Sobat Hijau. Sahabat hijau. Ya, Sobat Hijau. Sobat Hijau. Nah, artinya gini, kita pingin betul yang dibilang Pak Riki. Jadi contohnya di sini nggak ada plastik kan? Nggih. Kita mengimplementasi zero plastik. Oke. Nah, terus kemudian kita misalnya ini pameran lukisan nih, tiap 3 bulan kita ada di sini di Sudakara Art. Ya. Nah, itu semuanya artis lokal, pelukis lokal. Nanti beli kalau melukis silahkan berpameran di sini. Gratis. Teman-teman. Gitu ya? Kita yang biayain. Kita biayain. Oh. Asalkan kurasinya pas, Kurasinya sesuai pas. dengan brand Sudamala gitu. Iya. Dan lukisan ini bisa dibeli oleh baik masyarakat maupun tamu-tamu kita. Betul. Oh, Iya. pameran juga ada. Pameran juga Setiap ada. 3 bulan. Ya, setiap 3 Oke, bulan oke, kita oke. ada. Nanti saya bilang itu saya komunitas Ya. pelukis Iya. Bali. Betul, betul. Tangga Oke, beli oke. ada tuh nanti sini. Pak Bonus tuh nanti akan Oh, kok kenal? Siapa bilang sama Beli Bonus? Iya, udah nanti bulan Mei itu nanti ada. Ada, Iya, ada. Nah, itu. Terus kemudian kemarin Sungai Watch kita juga ikut berpartisipasi. Kan ada komunitas yang menjaga pantai. Pantai, Ya, kebersihan sungai. ya, kebersihan sungai itu agar tidak sampahnya ke laut gitu kan. Kita support yang begitu. Terakhir yang saya bilang tadi bahwa kita melakukan breast cancer test ini gitu ya, bersama dengan Pink Ribbon ya gitu-gitu. Terus nanti akan lebih besar lagi, kita masih lagi bagaimana kita untuk coral conservation deh yang lebih besar skalanya. Jadi karena hotel kita yang di Seraya itu ada house reef, ada karang di depannya gitu ya. Nah, itu yang akan kita kelola, kita lestarikan sehingga lingkungan ini lebih baik gitu ya. Jadi banyak sebenarnya aktivitas yang I get it. Saya ketemu dah poinnya kenapa sudah malah terus bisa berkembang. Karena peduli dengan bumi. Swaha. Peduli dengan bumi, harus beli. peduli Amin. dengan Harus. masyarakat. Ya. Betul. Bukan hanya mementingkan bisnis, Profit, ya, semata. profit Tidak, Betul. saja. sama sekali. Dan Tidak. ini real, Bli. Betul. Jadi pesannya CEO kami dan Pak Riki, Wayan, kita harus real. Kita tidak hanya mendapat sertifikat, tagline yang gitu, tidak. Kita harus bertindak secara nyata Kita harus ke melakukan. masyarakat dan membantu masyarakat dan lingkungan. Berguna nggak kita untuk masyarakat Nah, sekitar betul. agar Betul. kita tidak hanya menjual alamnya, tapi Betul. masyarakatnya juga harus sejahtera. Kita Betul tidak sekali. mengeksploitasi saja, tetapi biasa. kita juga memberdayakan ya. Betul, Yang ada ya. betul. Sustainability, jadi salah satu pilar operating kita adalah sustainability. Ya. Kesinambungan gitu ya bahasa Ya, kita ya, berkesinambungan. kesinambungan, ya. Coba ya. Jadi pariwisata berkesinambungan. Sing jani gen. Sing Ya, jani sing- gen. Terus Exactly. Kadang itu sing Ya. jadi bin man kuat ben. Pak Riki dan Ya, Pak Wayan ya. amat menginspirasi. Saya tahu banyak yang ingin disampaikan kembali, Ya. tapi waktu juga tidak memungkinkan. Ya. Karena kalau terlalu panjang, tipikal nak Bali teman membalik di panjang-panjang. Biar ditonton Nah, ya. Ini bedik tapi ngenenonya, kena semuanya. Baik, Saya, ya. teman-teman, saya berharap ngobrol kita kali ini bersama 2 putra terbaik Bali. Jadi kita bisa terinspirasi oleh beliau. Dunia pariwisata begitu berkembang pesat di Indonesia, di Bali khususnya. Jadi Pak Riki dan Pak Wayan adalah 2 contoh yang harus kita tiru.
makanya beliau awet muda terus. Dia mudah-mudahin sebenarnya. Iya, beliau fight. Karena kita suka bekerja kita. Suka bekerja. Jadi hobi kita itu kerja. Iya. Suka TikTok-kan. Itu yang paling work is fun. Ya, harus dibuat bahagia. Betul, Bekerja betul. itu adalah kebahagiaan. Iya. Dan menganggap bahwa tempat bekerja itu rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Akhirnya betul. kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Betul sekali. Iya. Pak Riki, Pak Wayan, terima kasih banyak. Sehat Kita terus. yang terima kasih Brother Jun. Pokoknya doa terbaik. Doa terbaik untuk Brother Jun Oke, dan yang juga. semua semeton sarang sami. Kasih banyak. Sukses Legend ya. Pak Wayan, saya Nanti juga. kita kerjasama lagi ke depannya. Ya, Ya. harus. Terima kasih banyak undangannya. Dengan Saya berdoa semoga sudah malah terus bisa menginspirasi tempat-tempat destinasi dan hotel-hotel resort lainnya. Podcastnya juga bagus, sangat menginspirasi. Terima kasih Saya banyak. tonton hampir semua podcastnya. Terima kasih banyak. Teman-teman, demikian ngopling saya di Sudamala Resort Sanur. Jangan lupa apabila ini menginspirasi silakan like dan komen karena beliau berdua adalah orang-orang yang menginspirasi. Terima kasih banyak atas sumbangsinya untuk Bali, untuk Indonesia, Pak Wayan, Pak Riki. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ya. Saya Jun Bintang pamit undur diri, Pak Riki, Pak Wayan, terima kasih banyak. Ya, Tetap terima di kasih. Ngopling Ngobrol Keliling. Thank you.